Di sebuah desa yang indah dan sejuk, terdapat sebuah rumah tua. Rumah itu adalah tempat di mana nenekku tinggal. Nenek memiliki pengetahuan gaib yang mendalam. Namun, setelah nenek sakit, dia mulai berbicara tentang kehadiran sesuatu yang ganjil di rumahnya. Terutama, tentang suara gemerisik dan langkah kaki yang terdengar dari dapur pada malam hari. Pada suatu hari ketika nenek sakit, aku memutuskan untuk menemaninya karena nenek tinggal seorang diri. Biasanya dia menginap di rumah. Biasanya nenek selalu datang ketika sore untuk menginap di rumah, tapi hari itu nenek tidak bisa datang karena sakit. Aku datang ke rumah nenek sepulang dari sekolah. Lokasi rumah nenek yang cukup jauh harus aku tempuh menggunakan angkot ke sana. Sesampainya aku di rumah nenek, dia sedang memasak, karena tahu aku akan datang. Aku datang membawa PlayStation untuk menemaniku di sana. Suatu malam, ketika sedang bermain PlayStation, nenek menyuruhku untuk menutup dan mengunci semua pintu dan jendela. Karena sudah malam, nenek pamit untuk tidur, sedangkan aku melanjutkan bermain PlayStation. Rumah nenek yang luas biasa tempat kumpul keluarga menginap di sana, tapi pada malam yang sepi dan hening, saat aku sedang sendirian seperti terlihat usang dan menakutkan. Saat akan tidur, aku menyiapkan kasur di ruang tengah rumah. Aku biasa tidur di sana saat sedang menginap di rumah nenek. Tak lama aku pun tertidur, tiba-tiba terdengar suara samar di dapur. Aku pun segera terbangun karena suara yang tadi ku dengar samar-samar kini semakin jelas. Aku merasakan udara menjadi dingin dan berat di sekitarnya, seolah ada sesuatu yang mengintip dari sudut sela-sela pintu dapur. Saat aku mengamati dengan seksama, aku mulai mendengar suara gemerisik pelan dari sudut ruangan dapur. Seakan ada yang berjalan mendekat, seolah-olah ada bayangan mengintip dengan penuh ketertarikan. Tiba-tiba, dari dalam dapur, terdengar jelas suara orang menggeser kursi di dekat meja makan. Aku terdiam, terpaku oleh ketakutan yang tak terkira. Aku sontak bangun mendekati kamar nenek untuk membangunkannya. Ternyata nenek sudah bangun. Aku kaget, nenek sudah berdiri di belakang pintu kamar. Dengan suara pelan nenek menanyakan jangan dibuka pintu dapur. Aku bingung. Aku bilang ke nenek, aku takut itu orang datang merampok malam ini. Nenek berkata itu bukan orang. Aku kaget dan tak mampu menjawab, terlalu ketakutan untuk bergerak atau berkata apapun. Kemudian nenek menyuruhku untuk masuk ke kamarnya dan tidur di sana. Aku hanya diam menuruti perkataan nenek, sedangkan suara aktivitas di dapur semakin intens. Setelah itu, nenek mengajakku untuk berdoa agar kita berdua tenang dan aman malam itu. Tepat saat tengah malam suara-suara itu menghilang dengan sendirinya. Saat memasuki waktu subuh, aku sengaja bangun duluan sebelum nenek. Aku keluar kamar memberanikan diri untuk ke dapur. Di depan pintu dapur aku terdiam sejenak mengingat kejadian semalam yang mengerikan. Di balik pintu dapur ini aku mendengar suara orang berjalan, menggeser kursi, dan menggaruk pintu yang tepat ada di depanku. Setelah aku membuka pintu dapur, betapa kagetnya aku melihat isi dapur. Semua pintu dan jendela di sana dalam keadaan terkunci persis sama seperti aku tinggalkan semalam. Kursi dan meja makan dalam keadaan rapi. Tiba-tiba nenek datang di belakangku. Nenek berkata kejadian ini sudah biasa terjadi saat nenek sendirian di rumah. Aku hanya terdiam tak percaya dan mengerti kenapa nenek sering menginap di rumahku. Dapur di rumah nenek ini menjadi cerita yang tidak pernah bisa aku lupakan sampai saat ini.